Hai, selamat siang Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini? Live Update Sport edisi Selasa 6 September 2022 kembali menemani Anda. Bersama saya Seradita yang akan menyajikan berbagai informasi terkini seputar olahraga hanya untuk Anda. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menilai Paris Saint-Germain kandidat terkuat juara Liga Champions musim ini. Terlebih PSG diisi oleh pemain seperti Kylian Mbappe, Lionel Messi, hingga Neymar. Hal ini disampaikan Allegri dalam konferensi pers menjelang laga PSG versus Juventus. Duel PSG versus Juventus merupakan laga pertama grup H Liga Champions yang akan dihelat di Stade Parc des Princes pada Rabu dini hari. Dalam keterangannya itu, Allegri tidak menjabarkan alasannya menyebut PSG kandidat terkuat juara Liga Champions musim ini. Ia hanya berkata PSG adalah tim yang luar biasa yang levelnya sudah di atas Juventus. Namun ia menargetkan harus bisa mencapai level sama seperti PSG. Menurut dia, Juventus akan memainkan permainan hebat secara teknis. Dikutip dari ESPN, kandidat terkuat juara Liga Champions musim 2022-2023 adalah Manchester City, asuhan Pep Guardiola. Man City menempati peringkat pertama, diikuti oleh PSG, Liverpool, dan Bayern Munchen. Adapun Juventus asuhan Massimiliano Allegri duduk di peringkat ke-9 dalam daftar kandidat juara Liga Champions musim ini. Urutan peringkat kandidat juara Liga Champions di atas disusun berdasarkan presentase kemenangan versi berbagai rumah judi seperti Skybet, DraftKings, hingga Sports Interaction. Dalam sejarah Liga Champions, PSG masih belum pernah menjadi juara meski sudah mengeluarkan ratusan juta euro sejak kedatangan Qatar Sports Investment pada 2011. Pencapaian terbaik PSG di Liga Champions sejauh ini adalah menjadi runner-up pada musim 2019-2020. Musim lalu, PSG yang masih dilatih oleh Pochettino tersingkir pada babak 16 besar Liga Champions setelah kalah agregat 2-3 dari sang juara, yaitu Real Madrid. Sama seperti PSG, Juventus juga tersingkir pada babak 16 besar Liga Champions musim lalu setelah takluk dari wakil Spanyol, Villarreal. Paul Pogba harus absen selama kurang lebih 2 bulan karena akan menjalani operasi pada meniskus di lutut kanannya. Ini merupakan pukulan telak yang dirasakan oleh Juventus. Pogba kemungkinan akan melewatkan awal musim ini lantaran cedera kambuhan yang dimilikinya tersebut. Sejak bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas ini, Paul Pogba belum sekalipun tampil bersama sinyonya tua. Pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan, Pogba akan absen setidaknya paling cepat 60 hari atau sekitar 2 bulan. Pesepak bola tersebut harus segera naik ke meja operasi. Fabrizio mengklaim bahwa petinggi Juventus telah sepakat akan mengoperasi cedera yang diderita Pogba dalam waktu dekat ini. Tidak diketahui secara pasti berapa lama mantan pemain Manchester United itu akan absen. Namun, banyak kalangan yang memperkirakan operasi tersebut akan membuat Pogba absen setidaknya selama 2 bulan. Kabar absennya Pogba dalam jangka waktu yang cukup lama itu tentu menjadi pukulan bagi Juventus. Hal ini mengingat Juve sebenarnya punya tekad untuk mengembalikan sinar Pogba setelah meredup bersama Manchester United. Hanya saja keinginan Juventus untuk membantu bersinarnya Pogba malah terhalang oleh cedera kambuhan yang diderita sang pemain. Alhasil, absennya Pogba pada awal musim ini tentu jadi pukulan telak bagi Juventus yang membutuhkan sosok jenderal lini tengah sekuat pemain asal Prancis tersebut.
Nah, Tribuners, kali ini ada kabar yang cukup mengejutkan dari Liga 1 musim ini. Arema FC resmi memecat sang pelatih Eduardo Almeida pada Senin kemarin seiring hasil minor yang konsisten diraih skuad berculuk Singoedan. Ini menjadikan Almeida korban keenam pelatih yang dipecat ataupun mengundurkan diri selama gelaran BRI Liga 1 musim 2022-2023. Pemecatan ini merupakan jalan terakhir yang diambil manajemen Arema FC setelah sang pelatih enggan berkompromi. Rupanya manajemen Arema FC sebelumnya juga sudah meminta sang head coach untuk mundur dan meletakkan jabatannya tersebut. Namun Eduardo Almeida bersikeras tak mau mundur hingga detik dikeluarkannya keputusan dari manajemen klub. Mendapat respon tersebut, manajemen Arema FC mengambil langkah PHK ke Almeida. Sebelum resmi dipecat, Almeida hanya mampu membawa Arema FC bermain imbang saat bertandang ke markas Barito Putra pada Sabtu kemarin. Manajer Arema FC, Ali Rifki, mengatakan keputusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para petinggi Singoedan. Arema FC pun telah melakukan evaluasi kinerja pelatih kepala dan juga melihat beberapa laga ke belakang. Ali menyampaikan terima kasih atas dedikasi pelatih asal Portugal itu yang menemani perjalanan Arema FC, di mana Eduardo Almeida sukses memberikan trofi juara Piala Presiden tahun 2022 untuk Singoedan. Sebagai pengganti Almeida, Arema FC menunjuk pelatih Kuncoro sebagai caretaker untuk menghandle tim Singoedan. Performa Arema FC justru cenderung tidak konsisten saat melakoni laga di kompetisi sesungguhnya, yakni Liga 1. Raihan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan mewarnai perjalanan Arema FC musim ini di Liga 1. Arema FC sejauh ini masih berada pada urutan ke-8 dengan koleksi 11 poin dari 8 laga. Setelah pemecatan Almeida, kursi kepelatihan Arema FC seakan memanas. Hal itu wajar mengingat beban tak mudah yang harus dijalani pelatih baru Arema FC untuk bisa melambungkan performa tim Singoedan secara instan. Selain bersaing di jalur juara, pelatih baru Arema FC diharapkan bisa memecahkan penyakit akut alias kutukan Arema FC setiap kali mampu menjadi juara Piala Presiden. Pelatih Persikabo 1973, Jajang Nurjaman, ikut menonton langsung pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus Rans Nusantara FC di Stadion GBLA pada hari Minggu kemarin. Setelah laga, pelatih yang akrab disapa Janur itu mengakui keunggulan Persib setelah ditukangi oleh Luis Milla. Pertandingan Persib versus Rans Nusantara berakhir dengan kedudukan 2-1 untuk kemenangan tuan rumah. Janur, sapaan akrab Jajang Nurjaman, sengaja menyempatkan menonton pertandingan Persib. Selain menemani keluarga yang ingin mendukung Persib, ia sekalian mengintip peta kekuatan dua tim yang bertanding, baik Persib ataupun Rans Nusantara FC. Meski mengarsiteki Persikabo, namun hati Janur tidak bisa berpaling dari Persib. Ia mengakui dirinya sebagai seorang bobotoh. Namun Janur tetap membawa misi sebagai seorang profesional. Ia sekalian melihat permainan Persib di bawah arahan pelatih baru Luis Milla. Janur juga memberikan selamat kepada Persib yang baru saja memetik kemenangan 2-1 atas Rans lewat gol David da Silva dan juga Ciro Alves. Maung Bandung mulai mentas kebangkitan di era kepelatihan Luis Milla. Jajang Nurjaman menilai permainan Persib cukup ada progres. Efek sentuhan Milla mulai terasa dan memberi perbedaan.
Kabar mengenai rencana Cristiano Ronaldo berlabuh ke Napoli dibantah keras oleh Direktur Napoli, Guintoli. Ia mengatakan pihaknya tidak benar-benar pernah bernegosiasi dengan Manchester United, khususnya untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Napoli pada musim panas ini. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, melalui unggahan Twitternya pada hari Selasa. Sebelum transfer musim panas 2022 tutup, CR7 dikabarkan akan pindah ke Napoli dari Manchester United. Agen Ronaldo, George Mendes, tak cuma mencari solusi bagi Ronaldo saja. Manchester United, klub pemilik Ronaldo, juga diusahakan mendapat penggantinya. Menurut laporan, George Mendes menawarkan Victor Osimhen untuk MU. Striker Nigeria itu kabarnya coba dijadikan pelicin transfer Ronaldo ke Napoli. Akan tetapi, MU malah mendatangkan Anthony dengan tebusan yang sangat besar, yaitu sekitar 1,4 triliun rupiah. Ini yang dikabarkan menyebabkan Ronaldo batal ke Napoli. Namun hal itu dibantah langsung oleh Direktur Napoli, Giuntoli. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Kiss Kiss Napoli, ia jelas membantah berita yang selama ini beredar. Ia meminta maaf jika penjelasannya itu akan mengecewakan para penggemar Ronaldo. Karena sebenarnya pihak Napoli tetap tidak pernah ada negosiasi nyata dengan Manchester United untuk Cristiano Ronaldo. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Angel Di Maria batal berioni dengan mantan klubnya, yaitu Paris Saint-Germain saat Juventus berlaga di matchday pertama Liga Champions musim 2022-2023. Sebab pelatih Juventus, Allegri, mencoret nama Di Maria dalam skuad yang akan terbang ke Prancis. Laga PSG dan Juventus bakal tersaji di Stadion Parc des Princes pada Selasa tanggal 6 September atau Rabu pukul 2 dini hari. Duel akbar di grup H Liga Champions tersebut menjadi sorotan, mengingat laga itu begitu emosional bagi Angel Di Maria. Di Maria merupakan mantan PSG yang hengkang pada musim panas tahun ini dan baru bergabung dengan Juventus. Pertemuan antara Angel Di Maria dan PSG menjadi yang paling dinantikan kisahnya pada Liga Champions musim ini. Namun reuni cepat keduanya urung terlaksana lantaran Di Maria tidak akan memperkuat Juventus pada laga besok pagi. Massimiliano Allegri mengistirahatkan winger asal Argentina tersebut usai mendapatkan cedera betis dalam laga kontra Fiorentina pada Sabtu kemarin. El Video sempat ditarik keluar selepas turun minum akibat mengalami benturan yang membuat masalah pada betisnya. Meski begitu, Di Maria dilaporkan sudah mulai berlatih dengan anggota tim Juventus lainnya, tetapi tidak akan ikut terbang ke Paris, Prancis. Kebugarannya dinilai belum mencapai maksimal usai mendapatkan cedera betis di akhir pekan. Total ada 22 pemain yang siap dibawa Allegri untuk berlaga melawan PSG. Pemain-pemain seperti Paul Pogba, Federico Chiesa, dan juga Cisse masih harus menepi akibat cedera.
Timnas U19 Indonesia takluk dari Persija U18 saat laga uji coba menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Skuad Garuda Nusantara menderita kekalahan 1-2 dari Persija U18. Sintayong menyayangkan hasil tersebut, tetapi dia menilai pemainnya sudah semakin bagus. Pertandingan uji coba tersebut digelar di Stadion PTIK Jakarta pada Senin kemarin. Sintayong menegaskan bahwa para pemain timnas U19 Indonesia harus mengasah kemampuan menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sementara itu, pemain timnas U19 Indonesia, Alfrianto mengakui bahwa ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, seperti jarak antar lini saat menyerang dan bertahan. Garuda Nusantara lebih dahulu melawan Persis Solo U20 di Stadion PTIK Jakarta pada Jumat lalu. Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol. Pelatih Timnas U19 Indonesia pun memberikan evaluasi terkait penampilan skuadnya. Dia menilai pemain Timnas Indonesia U19 belum bisa memanfaatkan situasi pertandingan dan kurang aktif mencari ruang kosong untuk menciptakan peluang. Adapun kualifikasi Piala Asia U20 2023 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai tanggal 14 hingga 18 September mendatang. Indonesia berada di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 bersama dengan Timor Leste, Hong Kong, dan juga Vietnam. Para penonton Liga 2 2022-2023 saat pertandingan Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan mengamuk hingga membakar fasilitas di Stadion H di Murtala pada hari Senin kemarin. Kemarahan penonton tersebut bermula saat laga Persiraja versus PSMS harus ditunda lantaran lampu utama yang menerangi lapangan padam jelang 5 menit sebelum kick-off. Para penonton memasuki lapangan dan melempari botol minum serta benda-benda lainnya ke stadion. Karpet yang berada di dalam tribun juga tak luput dari amukan massa. Tempat pemain cadangan atau bench juga ikut dirusak oleh penonton. Sebelumnya, para penonton tersebut membakar berupa spanduk, triplek, dan sejumlah papan reklame sponsor yang berada di pinggiran lapangan. Api juga tampak semakin membesar saat para penonton membakar tempat duduk pemain. Kericuhan di stadion makin tak terbendung meski panitia sudah meminta agar penonton tidak merusak fasilitas. Para penonton yang berada di tribun E dan C terlihat membakar papan reklame sponsor juga. Massa yang berteriak untuk meminta uang mereka dikembalikan. Menurut informasi yang diterima di lapangan, padamnya lampu utama di stadion tersebut akibat genset penyuplai listrik ke stadion kehabisan bahan bakar saat laga hendak dimulai. Akibatnya mesin tersebut mengalami gangguan. Lampu sempat hidup sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Namun kembali padam kurang dari 1 menit. Berdasarkan informasi dari salah seorang perangkat pertandingan, laga ulang antara kedua tim akan ditentukan oleh PT Liga Indonesia Baru selaku operator liga. PT LIB juga memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada manajemen Persiraja terkait kejadian tersebut.
Media Korea Selatan, Sport Chosun secara khusus menyebut Asnawi Mangkualam sebagai Indonesian Express. Julukan ini muncul setelah Asnawi menyumbang assist untuk Ansan Greeners saat laga melawan Busan iPark pada Minggu 4 September kemarin. Julukan tersebut kemungkinan diartikan karena Ansawi mencetak assist, di mana seperti seorang kurir Indonesia yang mengantarkan paket atau bola secara cepat, sehingga disebut Indonesian Express. Sementara itu, pelatih Ansan Greeners, Lim Jong-hon, menyebut dua pemainnya yang menonjol dalam laga ini, yakni Lee Sang-min dan Kim Yong-nam. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kembali mencatat assist dan saat Ansan Greeners menang 3-1 atas Busan iPark di stadion pada hari Minggu sore. Ansan Greeners harus kebobolan duluan pada menit ke-10 lewat sepakan Jung Won-jin. Namun begitu, The Green Wolves berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-35. Robson Duarte memberikan umpan terobosan di sisi kanan yang dikejar oleh Asnawi. Ia pun langsung memberikan bola ke tengah kotak penalti dan disambut sontekan Choi Gon-chu ke dalam gawang. Ini adalah assist kedua Asnawi Mangkualam di K-League 2 musim ini. Di babak kedua, Ansan Greeners mampu membalikan kedudukan dengan mencetak gol yang dilesakan oleh Lee Sang-min pada menit 51 dan juga Song Jin-kyu pada menit 73. Ansan Greeners pun mampu mengunci kemenangan 3-1 atas Busan iPark yang kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara. Mantan pemain Manchester United, Gary Neville menyamakan Erling Haaland seperti penjahat di serial film James Bond. Erling Haaland seperti langsung tancap gas pada debutnya bersama Manchester City sejak datang pada musim panas 2022. Setelah mengukir hat-trick dalam 2 laga beruntun, Haaland ini mencetak sebiji gol ke gawang Aston Villa. Gol itu terjadi pada pekan ke-6 Liga Inggris di Villa Park pada Sabtu malam, tepatnya pada menit ke-50. Ini menjadi gol ke-10 Erling Haaland di Liga Inggris musim ini. Penyerang timnas Norwegia itu hanya butuh 6 laga awal di Premier League untuk mencapai jumlah gol tersebut. Performa impresif Haaland itu membuat Gary Neville menyamakan dengan Jokes, karakter penjahat di waralaba film James Bond pada era 1970-an. Namun, Neville tidak membuat komparasi itu untuk menghina Haaland. Neville pun memprediksi Erling Haaland akan menjadi karir yang panjang bersama Manchester City. Cara Manchester City bermain dengan penguasaan bola, Haaland tidak pernah kesulitan. Kontribusi Erling Haaland membawa Manchester City untuk sementara menduduki urutan kedua klasemen pada Liga Inggris musim 2022-2023. Skuad Pep Guardiola mengumpulkan 14 poin, hanya terpaut 1 angka dari Arsenal di urutan pertama.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update sport hari ini. Saya Senadita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!